sekarang kenapa sih kok virus corona ini menjadi satu perhatian yang luar biasa? Teman-teman mungkin bisa melihat di YouTube, kita melihat seringkali mengerikan ya kondisinya, betul ya? Ada yang tiba-tiba jalan jatuh. Kenapa kok bisa begitu? Nah, kalau saya bilang tadi, virus tadi perlu apa? Perlu inang. Nah, inang dia adalah saluran pernapasan, organ pernapasan, itu inangnya dia. Jadi dia tidak menyerang yang lain, dia menyerang pernafasan. Masalahnya sekarang, pernafasan diserang itu adalah organ yang paling penting buat kita hidup, betul nggak teman-teman? Namanya juga nafas. Lah kok dia milihnya di situ gitu loh. Betul ya teman-teman ya? Mbok ya milih kaki gitu, kayak apa milih perut gitu kan ya? Kenapa kok milihnya kok sekarang pernafasan? Jadi asalnya pasti demam tinggi, kemudian mulai batuk-batuk kering dan sekaligus sulit bernafas. Yang tadinya enggak punya asma kok tiba-tiba saya jadi sesak ya. Nah kita belajar, kenapa kok bisa begitu? Kalau teman-teman lihat paru-paru, paru-paru isinya semuanya isinya gelembung. Gelembung yang mengantarkan, mengganti antara CO2 dan O2. Nah sekarang lihat, pada saat kita kena infeksi virus atau bakteri, maka tubuh kita melawan, betul nggak teman-teman? Efek dari melawan itu pasti timbul reaksi radang. Reaksi radang hasilnya adalah nanah atau slem atau apapun bentuknya. Oke, sampai situ jelas ya? Jadi sebetulnya pada waktu virus itu terkena kondisi kita, yang kejadian adalah semua gelembung udaranya mengeluarkan, tubuh kita mengeluarkan slem, mengeluarkan cairan. Masalahnya cairannya ngumpulnya di mana? Di gelembung tadi. Kira-kira kalau tadinya kosong begitu, udara bisa enak keluar masuk, kemudian diisi hasil yang warnanya kuning seperti ini, kira-kira bisa bernafas atau tidak? Sekarang teman-teman bisa ngerti, kenapa kok tiba-tiba sesak? Karena si infeksi virus tadi masif. Dia mengenanya nggak cuma satu tempat, tapi langsung. Kebayang nggak? Dua paru-paru terkena virus semua, semuanya melawan, kira-kira gelembungnya keisi apa hasil pertempuran itu nggak teman-teman? Sesaknya kira-kira bagaimana? Itu yang kita sebut sebagai pneumonia, infeksi radang paru yang sangat berat. Resiko apa yang harus kita waspadai? Anak-anak, bayi, orang hamil, anak-anak dan bayi tingkat kekebalannya belum maksimal. Mereka sangat perlu dijaga. Orang hamil, kemudian orang-orang yang punya sakit degeneratif, punya sakit asma, alergi, mereka punya kerentanan yang jauh lebih tinggi terhadap virus ini. Ya, kemudian orang-orang yang mungkin punya penyakit diabetes, orang-orang tua, ya semuanya deh. Betul ya teman-teman ya, semua orang punya potensi terkena. Ingat bahwa WHO mengeluarkan satu berita bahwa, nggak ada negara loh yang kebal. Seringkali Indonesia terlalu banyak, bukan hoax itu, kadang-kadang ada agak sedikit menyepelekan karena izinnya nggak bisa masuk itu virus, ya kan? Ada lagi ditahan sama kuman TBC, jadi dia takut. Enggak, semua negara pasti akan terkena kalau kita nggak punya kepedulian yang tinggi terhadap virus ini. Ya, jadi teman-teman, kenapa kok kita harus punya kepedulian yang luar biasa? Karena virus ini sampai hari ini belum ada vaksinnya. Nggak tahu bagaimana, alot banget. Harusnya setelah berapa bulan sudah mulai terjadi penurunan dong. Ini kok makin banyak dan makin eksponensial perkembangannya. Sementara si vaksin belum tersedia. Jadi teman-teman, kenapa kok kita harus punya kepedulian? Satu, karena sampai sekarang outbreak-nya masih makin banyak. Nomor dua, belum ada obatnya. Jadi sekarang yang terpenting cuma satu, yaitu pencegahan. Tidak ada yang jauh lebih baik kalau kita diam-diam. Mencegah adalah yang terbaik. Apa yang kita lakukan sekarang? Teratur cuci tangan, masak makanan yang harus dimatangkan. Kenapa? Jangan-jangan bersin makanan mentah. Kan masuk gitu loh teman-teman. Ya. Kemudian tutup pakai masker apabila kita mungkin sedang sakit. Ya kan? Kemudian hindari kontak dengan korban. Nah, di usaha ini kita semua sudah punya prevensinya. Ya. Kita lihat sekarang.
Oke, kita hindari kontak dengan korban. Tapi yang penting kita punya sesuatu untuk mencuci tangan, betul ya? Kita punya GNH sekarang, hand soap, teman-teman bisa bawa, ya, selalu bawa itu. Dan kemudian Pursu yang hari ini kita nggak tahu, kita akan datang lagi bulan apa, tapi ini keren banget. Sekarang ada virus, gak ada virus, teman-teman harus punya Pursu ya, nanti kalau sudah datang ya. Kemudian apa? LOC. Semua perabotan, semua itu bawa dibersihkan dengan itu. Kita sudah punya semuanya teman-teman. Dan yang terpenting dari terpenting adalah bagaimana kita meningkatkan kekebalan tubuh kita. Karena itu yang terpenting. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nomor 1 adalah high protein. Karena ternyata sekarang daya tahan tubuh yang tinggi bisa menangkal masuknya virus ke dalam tubuh kita. Ya, kemudian apa sekarang? Tambahkan teman-teman dengan makan hal-hal yang baik. Buah dan sayur, jangan dikupas, pakai distrop nyucinya. Karena kalau dikupas sama aja kita nggak makan vitamin. Betul ya teman-teman ya? Nah, ampas yang kita makan. Jadi kita pakai ada kita punya double X, kita punya daily. Untuk apa? Untuk membooster daya tahan tubuh kita. Kemudian teman-teman, apalagi sekarang biosi atau anak-anak asuransi yang harus ditambahkan kepada makanan hariannya. Kemudian apalagi sekarang? Minum cairan jangan sampai kurang. Teman-teman seringkali saya melihat bahwa, oh iya ya cairan itu apa? Oh saya makan minumnya teh tawar kok Bu. Itu namanya bukan cairan. Tubuh hanya mengenal cairan yang warnanya putih bening dari ispring. Katanya gitu. Iya kan? Nah, jadi harus minimal 2 liter sehari. Ya. Kemudian apa sekarang? Tambahkan vitamin B kompleks untuk meningkatkan metabolisme kita. Nah, sekarang ada hal yang luar biasa. Tuhan memberikan kita yang terbaik, yang teman-teman mungkin nggak tahu. Daya tahan tubuh kita, tadi saya sudah ceritakan, bisa dapat high protein, B kompleks, biosi, tapi ada yang bisa teman-teman lakukan. Sepulang dari sini teman-teman lakukan. Tuhan memberikan kita daya tahan tubuh yang luar biasa pada waktu kita tidur. Ya, nah jadi seperti apa? Lihat tuh, tidur akan meningkatkan imun sistem kita. Nah, kalau teman-teman lihat bahwa selain regenerasi sel dan detoksifikasi, ada hal penting yang dibuat oleh Tuhan pada waktu kita tidur, yaitu memproduksi semua sel-sel pembasmi sel-sel jahat, yaitu namanya natural killer cell. Itu diproduksi pada waktu kita tidur. Jadi teman-teman harus manfaatkan pemberian Tuhan yang ini, yaitu tidur yang sehat. Kenapa? Karena kita sudah bayangin dalam tidur Tuhan bekerja buat kita, diberikan sel-sel yang baru untuk melawan semuanya. Kalau kita tidurnya bukan ketiduran, kalau tidurnya dengan lampu yang mati, oh jangan nyala, kalau nyala kita masih belum bisa ngapang, tubuh tidak akan melakukan pekerjaannya pada waktu lampu nyala. Tidak boleh dengar musik dan tidak boleh digerak-gerakkan. Oh saya tidurnya harus dinabobokkan, tidak ada. Selama indera kita masih berasa, maka tubuh tidak memulai proses itu semua. Jadi teman-teman, tanpa handphone di sebelah juga loh ya. Kadang-kadang handphone ada di dada saya, Bu, ketiduran soalnya. Nah jadi teman-teman, kalau kita diberikan sesuatu pada waktu kita tidur, yaitu untuk menangkal hal-hal yang tidak baik, bahkan menangkal coronavirus, kira-kira kita mau lakukan tidur sehat ya nggak teman-teman? Nah, itu semua sudah kita lakukan. Tapi ada satu hal yang penting, kalau kita tidur kotor, akhirnya semalaman tubuh kita hanya beresin yang kotor-kotor itu. Makanya tidurnya harus dengan udara yang sehat. Saya tanya deh, kalau sekarang kita milih udara yang banyak kuman dan yang bersih untuk tidur, kita pilih yang mana? Yo, ya pasti nenek-nenek juga tahu ya kan. Nah, itu nggak bisa kita lihat, tapi kita bisa ukur. Ada yang namanya PM2,5. Semua zat-zat mikroorganisme di bawah 2,5 mikron hebatnya sekarang bisa diukur. Jadi teman-teman lihat bahwa kalau PM2,5-nya sangat rendah, tidurnya sangat baik.
Kalau tidurnya sangat baik, kira-kira apa? Daya tahan tubuhnya meningkat nggak? Meningkat. Nah, kita lihat karena sedemikian kecilnya ukuran virus bakteri, ruangan kita harus sangat steril dari itu semua supaya tubuh kita fokusnya hanya untuk regenerasi, detoksifikasi, dan meningkatkan sel-sel untuk memakan sel-sel yang aneh-aneh tadi. Ya, oleh Permenkes sudah disebutkan ukurnya nggak boleh lebih dari 35 mikrogram per meter kubik. Masalahnya sekarang untuk tidur yang sehat itu harus di bawah 12 mikrogram per meter kubik. Nah, kita lihat sekarang sudah pada tahu belum kamarnya ukurannya berapa? Kalau sudah tahu ukuran, kalau belum tahu ukuran PM2,5 di kamar berapa, tanya yang mengundang, tolong dong diukurin ukuran kamar saya, kamarnya berapa sih polutannya, ya. Nah, jadi teman-teman, pada waktu sekarang sudah ketahuan kamar saya ukuran polutannya lebih dari 35, mulai deg-degan nggak kira-kira? Waduh, gimana dong solusinya? Betul ya teman-teman ya? Jadi sekarang kita akan tahu solusi terbaik sudah ada di ruangan ini.